Siu. Pah. Pah. Tring. Bam. Huk. Dua pemuda tampan itu melesat bersamaan. Satu memegang pedang, satu bertangan kosong saja. Kehadiran Langkuo yang tepat waktu. Benar-benar sebuah bantuan yang besar untuk Yosuan. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, Langkuo mampu mengalahkan lawan dengan mudah. Langkuo sama dengan Yosuan, saat berada di ranah perwira level 1. Ia mampu melawan musuh di level 9 perwira. Saat ini, ketika ia berada di ranah jenderal level 1, otomatis lawan terkuat yang hanya di level 9 perwira, di pihak para perampok, bukan apa-apa baginya. Siu. Pah. Sing. Celep. Huk. Ah. Bam. Bam. Dua pemuda itu menyerang tanpa ampun. Dalam setiap serangan mereka, keduanya melepaskan pukulan fatal. Di alam daratan kekaisaran, kultivator yang berani menyerang manusia biasa, maka hukumannya adalah mati. Jadi, dua pemuda itu tidak ragu-ragu untuk membunuh musuh mereka. Siu. Pah. Pah. Bam. Tring. Suara pukulan dan dentingan pedang yang beradu silih berganti menghiasi keheningan hutan kecil itu. Setelah beberapa saat, keadaan pun menjadi sunyi. Di area di mana pertempuran terjadi, belasan tubuh terbaring dengan berbagai luka, dan semua mati tanpa satu pun yang tersisa. Langkuo dan Yosuan berdiri di tengah-tengah belasan mayat para perampok. Keduanya menatap ke arah tubuh-tubuh kaku itu. Saudara Langkuo, Anda semakin kuat dan hebat saja, kata Yosuan. Langkuo tersenyum, aku hanya sedikit lebih kuat dari Anda, kata Langkuo. Yosuan tersenyum. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, Anda adalah yang terkuat di antara kita berempat untuk saat ini, kata Yosuan. Langkuo tersenyum. Ya, Anda benar. Untuk saat ini aku lebih kuat. Namun dengan bakat yang Anda dan saudara Lang Ye, serta saudara Kuan Yu miliki, akan tiba saatnya kalian menyusulku, bahkan meninggalkan aku, kata Langkuo. Yosuan tersenyum. Mungkin aku dan saudara Kuan Yu hanya mampu mengimbangi Anda. Namun akan berbeda untuk saudara Lang Ye. Ia sangat berbakat. Hanya saja ia pemalas. Andai ia fokus pada kultivasinya, ranah jenderal hanya semudah minum teh baginya, kata Yosuan. Hahaha, Langkuo tertawa. Ya saudara Yosuan, Anda benar, kata Langkuo. Ia menghela nafas. Saudara Lang Ye adalah bakat di antara bakat, namun sayangnya ia pemalas, kata Langkuo. Tuan muda, terima kasih atas bantuan kalian. Sebuah suara memotong obrolan dua pemuda itu. Yosuan dan Langkuo melirik ke arah suara dan tersenyum. Paman, Bibi, apakah kalian baik-baik saja? Kata Yosuan. Pria itu tersenyum. Tuan muda, berkat bantuan Anda kami sekeluarga selamat. Terima kasih Tuan muda, kata pria itu. Yosuan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kata Yosuan. Rombongan ayah, ibu dan dua anaknya tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Maaf Jeti merepotkan dua tuan muda ini, kata pria itu. Ah, tidak masalah. Kita satu arah perjalanan. Mari kita jalan bersama, kata Langkuo. Kemudian rombongan keluarga kecil itu berjalan dan diikuti oleh Yosuan dan Langkuo. Kemarau tahun ini sangatlah lama, kata Yosuan. Langkuo menganggukkan kepalanya. Ya. Dan saat ini banyak penduduk desa yang kesusahan semakin susah, kata Langkuo. Dua pemuda itu berjalan mengikuti rombongan keluarga kecil itu sambil terus mengobrol. Di sebuah ruangan rahasia, di dalam gedung kediaman penguasa kota Lang. Saat itu seorang pria tua dengan tampilan usia 70-an duduk di sebuah kursi. Di depannya Lang Hou, tuan kota Lang, duduk penuh hormat. Leluhur Lang Yue. Apakah ada hal penting yang harus Anda sendiri yang hadir dan datang ke sini? Kata Lang Hou penuh hormat. Lang Yue adalah leluhur pendiri klan Lang. Selain menjadi tokoh utama di klan Lang, Lang Yue juga merupakan salah satu ahli terkuat di klan Lang. Bahkan di alam kekaisaran Han, ia merupakan salah satu ahli terkuat. Pria tua itu tersenyum. Kemudian ia menghela nafas. Lang Hou, semua orang di klan Lang adalah keturunanku. Dan tentu saja aku mengenal baik setiap orang, dan pastinya orang tua ini mempercayai kalian semua. Namun terkhusus untuk hal ini, hanya orang tua ini yang harus mengerjakannya. Tidak bisa diwakilkan, kata Lang Yue.
Di alam rendah, ahli di ranah semi God bisa pergi dengan cara terbang. Namun ketika datang mengunjungi kota Lang Yue berjalan kaki, ia tampil low profile. Tidak nampak sebagai ahli kelas atas, malah mirip seorang tua yang lemah. Ketika ia tiba, Lang Hou langsung membawanya ke ruang khusus, yang merupakan ruang pribadinya. Ruangan itu biasanya ia gunakan untuk berkultivasi. Dan hanya pelayan pribadi, anak, istrinya, dan beberapa orang dekat saja yang boleh memasukinya. Ia membawa Lang Yue ke ruangan itu, karena ia mengerti, kedatangan pria tua itu pasti memiliki satu urusan yang sangat penting. Lang Yue mengeluarkan sebuah tas butut dari cincin ruangnya. Lang Hou, aku menitipkan benda ini pada Anda. Simpanlah dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya, kata Lang Yue. Lang Hou menatap tas butut itu. Siapapun yang melihatnya pasti akan tidak tertarik. Namun ia mengerti, di dalam tas itu pasti terdapat harta karun kelas atas. Ahli sekelas Lang Yue datang sendiri mengantarnya. Jelas terlihat betapa berharganya benda itu. Siapa itu, kata Lang Yue. Ia menoleh ke arah pintu masuk, kemudian melesat dan tangannya memegang leher seorang pemuda tampan. Di tangan pemuda itu ia memegang sebuah piring besar, berisikan teh dan cangkir kecil. Leluhur aku Lang Ye, ibu memerintahkan aku membawa teh untuk leluhur, kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum. Ia melepaskan tangannya dari leher pemuda itu. Kehadirannya tentu tidak boleh diketahui oleh siapapun, apalagi pelayan. Jeti, wajah, jika Lang Ye yang membawa teh ke dalam ruangan. Lang Hou tersenyum dan melirik Lang Ye, mengerti maksud ayahnya. Lang Ye melangkah masuk dan meletakkan teh di atas meja kecil. Lang Ye berbalik meninggalkan ruangan itu. Tunggu dulu, kata Lang Yue. Lang Ye menghentikan langkahnya. Dahinya berkeringat. Ah, sialan. Apakah orang tua ini mengetahui jika aku mendengar obrolan mereka? Kata Lang Ye dalam hatinya. Lang Yue mendekati Lang Ye, menatap tajam pemuda itu, dari atas ke bawah. Terus berulang kali, kemudian memegang pergelangan tangan Lang Ye dengan tiba-tiba. Ah! Kaget Lang Yue. Ia melirik ke arah Lang Hou dan saat itu tatapan matanya tajam menatap tepat kedua bola mata Lang Hou. Keenam, menyimpan